Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang rangkaian listrik. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya Muklis Solihin, Andika Gusti Pamungkas, dan Bahrin. Hukum Ohm. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah pengantar berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Sebuah benda pengantar dikatakan mematuhi hukum Ohm apabila nilai resistansinya tidak bergantung terhadap besar dan popularitas benda potensial yang dikenakan kepadanya. Hukum Ohm ini dicetuskan oleh Georg Simon Ohm, seorang fisikawan dari Jerman pada tahun 1825 dan dipublikasikan pada sebuah paper yang berjudul The Galvanic Circuit Investigated Mathematically pada tahun 1827. Hukum Ohm adalah suatu pernyataan yang menyebutkan bahwa arus listrik yang bersimbol I yang mengalir pada suatu kawat konduktor sebanding dengan beda potensial yang bersimbol P yang memberikan pada ujung-ujungnya. Artinya, semakin besar benda potensial, maka semakin besar arus yang mengalir. Sebaliknya, jika benda potensial yang diberikan diperkecil, semakin kecil pula arus yang mengalir. Kita bisa merumuskannya menjadi sebagai berikut. Saya Andika Gusti Pamungkas. Saya akan melanjutkan materi dari Muklis Solihin. I sama dengan V. Ketika arus listrik satu mengalir dalam sebuah kawat konduktor dengan beda potensial di ujung-ujungnya, V, maka arus akan berbanding terbalik dengan hambatan. Didapatkan rumus dari hukum Ohm sebagai berikut. I sama dengan V per R atau V sama dengan IR. Besaran R adalah hambatan pada kawat. Hukum Ohm juga dapat dinyatakan sebagai arus yang mengalir melalui konduktor berbanding lurus dengan beda potensial antara kedua ujungnya. Sementara kondisi fisik konduktor seperti temperatur, tegangan, dan lainnya tetap konsisten. Berikut adalah gambar tentang tegangan, arus, dan hambatan. Seperti ini gambarnya, ini tegangan, yang ini hambatan, ini arus, dan ini rumusnya. P itu tegangan, I itu arus, dan R itu hambatan. Oke, lanjut. Keterbatasan hukum Ohm. Namun hukum Ohm juga memiliki keterbatasan. Hukum ini telah diturunkan dengan asumsi bahwa hambatan tidak tergantung pada arus. Sehingga hambatan atau resistansi selalu tetap dan tidak tergantung pada arus. Artinya, hukum Ohm tidak berlaku untuk fluida, materi semikonduktor, maupun isolator. Material yang tidak memenuhi hukum Ohm disebut dengan material non-ohmik. Berikut ini penerapan hukum Ohm, aliran listrik yang dimanfaatkan untuk penggunaan alat listrik, seperti menyalakan lampu, kulkas, TV, setrika, dan alat listrik lainnya. Saya akan melanjutkan dari Andika Gusti.
Alat listrik yang diberi tegangan lebih kuat dari tegangan yang seharusnya, mengakibatkan alat listrik tidak bekerja normal. Misalnya, lampu yang diberi tegangan lebih rendah mengakibatkan lampu menyala redup. Setrika yang diberi tegangan lebih rendah mengakibatkan proses pemanasan pada elemennya menjadi lambat. Arus listrik yang diberi tegangan lebih besar dari tegangan yang seharusnya, mengakibatkan alat listrik cepat rusak. Hukum Ohm dimanfaatkan untuk pembuatan rangkaian listrik seri, paralel, dan gabungan. Contoh soalnya dalam soal yaitu suatu hambatan 15 ohm dihubungkan dengan baterai. Kuat arus yang mengalir adalah 2/3 ampere. Hitung nilai tegangan pada baterai tersebut. Cara penyelesaiannya yaitu diketahui R atau hambatan yaitu 15 ohm, arus yaitu I sama dengan 2/3 ampere. Yang ditanyakan adalah tegangan pada baterai. Ya, kita bisa menjawab yaitu untuk tegangan adalah arus dikali hambatan, di mana 2/3 kali 15 didapatkan 10 volt. Jadi nilai tegangan pada baterai tersebut adalah 10 volt. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.